Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatannya serta keamanan dan integritas nasionalnya dari gangguan pihak asing, sehingga diperlukan diplomasi. Kawan Minmot, istilah diplomasi belakangan ini semakin sering didengar berkaitan dengan aktivitas Presiden terpilih Prabowo Subianto di forum-forum internasional, serta kunjungannya menemui sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan di berbagai negara. Aktivitas Prabowo di kancah internasional itu merupakan bagian dari kegiatan diplomasi, baik dalam lingkup bilateral maupun lingkup multilateral. Kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan serta pengetahuannya yang sangat luas di bidang geopolitik memungkinkan Prabowo melakukan kegiatan diplomasi, terutama untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah pertahanan atas nama pemerintah Indonesia. Namun sejak kapankah kegiatan diplomasi di dunia ini dimulai? Sebelum membahas hal ini lebih jauh, terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda menjadi subscriber kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Sumbangsi Anda sangat berarti bagi keberlanjutan program-program kami. Kawan Minmot, diplomasi merupakan pelaksanaan hubungan luar negeri antara negara-negara berdaulat, baik secara bilateral atau hubungan antara dua negara, maupun multilateral atau hubungan dengan banyak negara. Diplomasi ini konon merupakan produk dari sistem negara-negara Eropa pasca Renaissance. Namun di Eropa sendiri baru dipraktekkan secara lebih luas pada awal abad 20 yang kemudian diadopsi oleh negara-negara lainnya di seluruh dunia hingga muncullah kegiatan-kegiatan diplomasi seperti konferensi tingkat tinggi, konferensi internasional, dan sejenisnya. Tujuan utama diplomasi adalah menyesuaikan perbedaan atau menyamakan persepsi antar negara. Dan bagi negara-negara yang sedang bertikai adalah untuk mencapai mufakat damai, baik yang dilakukan dengan perantara negara penengah maupun yang dilakukan tanpa perantara. Alat utama diplomasi adalah dialog dan negosiasi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki akreditasi sebagai diplomat atau oleh pejabat negara yang lebih tinggi seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, atau pejabat tinggi lainnya yang ditunjuk oleh kepala negara, bahkan oleh kepala negara itu sendiri. Diplomasi adalah bagian dari politik luar negeri. Sedangkan tujuan dari politik luar negeri adalah untuk menjaga kepentingan suatu negara, baik dari geografis, sejarah, ekonomi, maupun kekuatan pertahanan. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjaga kemerdekaan dan kedaulatannya, serta keamanan dan integritas nasionalnya dari gangguan pihak asing, sehingga diperlukan diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperkuat negara dan bangsa dalam hubungannya dengan pihak luar negeri guna memajukan kepentingan nasionalnya. Menurut laman resmi Kementerian Luar Negeri kemlu.go.id, Indonesia sendiri memulai kegiatan diplomatiknya pada sekitar tahun 46 dengan mengirimkan misi diplomatiknya yang pertama ke negeri Belanda guna berunding dengan pihak sekutu dan pihak Belanda. Pada tahun yang sama, Indonesia juga melakukan diplomasi bantuan beras untuk rakyat India yang sedang dilanda bencana kelaparan. Kemudian, pemerintah India membalas diplomasi bantuan beras ini dengan mengirimkan obat-obatan, pakaian, dan mesin-mesin yang dibutuhkan Indonesia. Tahun 1947, untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia mendirikan Indonesia Office atau kantor urusan Indonesia di luar negeri, yakni di Singapura, Bangkok, dan New Delhi, untuk menjadi perwakilan resmi pemerintah RI sekaligus guna menembus blokade ekonomi Belanda terhadap Indonesia. Diplomasi selanjutnya adalah berupa perjanjian Linggarjati antara Belanda dan Indonesia. Saat itu Belanda hanya mengakui kemerdekaan RI sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun pada saat itu pula lah pemerintah Mesir melalui perwakilannya di Forum Linggarjati secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara itu perang antara tentara Belanda melawan tentara Indonesia terus berlangsung hingga Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengirimkan Komisi 3 Negara guna mengatasi pertikaian bersenjata antara Indonesia dengan Belanda. Ketiga negara yang mengirimkan delegasinya sebagai anggota Komisi PBB itu adalah Australia,
Belgia, dan Amerika Serikat. Hasilnya adalah perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pihak Indonesia dan pihak Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville. Tahun 1948, Indonesia mengirimkan sebuah misi diplomatik ke Kuba guna mengembangkan hubungan perdagangan dengan negara-negara Amerika Latin. Pada tahun yang sama, Indonesia juga menandatangani kontrak dagang dengan para pengusaha Amerika Serikat dan membina hubungan dengan Bank Dunia. Hal itu lagi-lagi dilakukan untuk menembus blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Bulan Desember 1948, Belanda menggelar agresi militernya untuk kedua kalinya, kemudian menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim yang sedang berada di Yogyakarta, lalu mengasingkan mereka ke Pulau Bangka, Sumatera. Sidang Kabinet Darurat Republik Indonesia kemudian menunjuk Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Syafruddin menjadi Perdana Menteri RI untuk sementara. Awal 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia dan Belanda segera menghentikan aktivitas militernya dan kembali ke meja perundingan. Maka terselenggaralah konferensi meja bundar pada akhir tahun tersebut yang dimoderatori oleh pemerintah Amerika Serikat. Hasilnya, pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan secara formal kepada pemerintah Indonesia, yang berarti mengakui kedaulatan dan kemerdekaan RI sepenuhnya, dan Amerika Serikat menjadi negara pertama yang membuka perwakilan diplomatiknya untuk Indonesia di Jakarta, hanya 3 hari setelah konferensi meja bundar di Den Haag. Itulah sejarah singkat diplomasi Indonesia di awal kemerdekaan. Berbagai rangkaian kegiatan diplomasi selanjutnya masih terus berlangsung, termasuk diplomasi pembebasan Irian Barat, yang kini bernama Papua dari tangan Belanda, serta diplomasi penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Jika di masa lalu diplomasi dilakukan lebih untuk kepentingan Indonesia, kini diplomasi yang dijalankan Indonesia lebih ditujukan untuk membantu tercapainya perdamaian di wilayah-wilayah dunia yang sedang dilanda konflik, seperti konflik antara Palestina dengan Israel, dan konflik antara Rusia dengan Ukraina. Untuk mengatasi konflik-konflik ini, Indonesia menawarkan berbagai solusi damai yang disuarakan oleh Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, serta kesiapan Indonesia untuk menjadi penengah konflik. Pernyataan-pernyataan Prabowo yang berani dan tegas di forum-forum internasional membuat penampilan Indonesia di pergaulan mancanegara belakangan ini terlihat semakin high profile. Sampai di sini dulu kawan Minbot. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komentar. Salam Minbot. Men of our time.